2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saudara hadir lewat YouTube channel maupun Facebook. Saya percaya semakin hari semakin kita rindu, semakin kita diberkati, semakin kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa semakin hari semakin nyata kasih Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah pandemi ini. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah, dan juga kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya mau sharingkan tentang satu pesan yang sangat penting, bahwa sebagai seorang percaya, kita harus punya pewahyuan bahwa Yesus itu adalah gembala kita. Setiap kita yang hadir di sini, saya percaya waktu kita naikkan doa pujian penyembahan, atmosfer dimanapun kita berada, di negara manapun kita ada, itu diubahkan oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Kami ada di menara doa, kami rasakan ya Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja. Oh ya labakashini milabalabalabalabalabalabalabala. Sungguh kami haus, sungguh kami rindu akan Kau ya Tuhan. Oh yalah, buka suara ibu bapak saudara. Oh yalah, bakasya, katakan aku mengasihimu Tuhan. Aku mencintaimu ya Tuhan. Aku merindukan Kau ya Tuhan. Oh yalah, bakashini milaba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 la. Oh yalah, bakashini milabalabalabalabalabala. Saat ini ya Tuhan kami berdoa. Beri ya Tuhan doa-doa profetik buat setiap kami. Roh Kudus, tuntun kami untuk bisa berdoa. Oh ya labakashini milabalabalabalabalabalabalabala. Beri kami nyanyian-nyanyian yang baru. Taruh di dalam setiap hati kami. Oh ya labakashini milabalabala, kata-kata nubuatan. Oh ya labakashini milaba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 la. Oh ya labakashini milabalabalabala. Beri setiap kami hati yang baru, roh yang baru. Setiap kali kami masih masuk hadirat-Mu, setiap kali kami ada di menara doa, satu ya Tuhan permintaan kami, sucikan kuduskan hati kami, sucikan kuduskan setiap hati kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa darah-Mu. Oh ya labakashini milabalabalabalabalabalabalabala, supaya kami bisa melihat Tuhan. Oh ya labakashini milaba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 la. Lawat siap kami, baik ya Tuhan, para partisipan semua di Unity, maupun semua ya Tuhan, setiap umat-Mu yang ada di menara doa ini ya Bapa. Oh ya labakashini milabalabalabalabalabalabalabala. Terima kasih. Ya labalabalabalabalabala. Terus sembah. Oh ya labakashini. Ucapkan terima kasih. Oh ya labakashini labalabalabalabalabala. Engkau gembala yang baik, Kau
Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun makasih Tuhan, hadirat-Mu, makasih penyertaan-Mu Tuhan. Saat-saat kami sulit, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Mari saudara doa. Kalau saudara hari-hari ini sedang melewati lembah kekelaman, lembah air mata itu, mari saudara doa. Mari terus doa. Arahkan hatinya, pikirannya ke Tuhan. Dia ada Yesus yang menyertai. Dia gembalaku. Oh ya la bakasini bila bala bala. Oh ya la bakasini bala 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 bala. Katakan terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Makasih Tuhan untuk hadirat. Makasih untuk penyertaan. Kau hadir ya Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada kasih, urapan kasih yang melenyapkan ketakutan setiap kami. Oh ya la bakasini bila bala 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 bala. Doa saudara, kita ada di menara doa. Buka suaranya. Oh ya la bakasini, oh ya la bakasini bila bala 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 bala. Tuhan, lihat anak-anak-Mu, mereka yang ada dalam lembah baka ya Tuhan. Aku tidak tahu ya Tuhan, di mana lembah baka mereka. Oh ya la bakasini, tapi yang aku tahu ada Engkau Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan, Kau tidak pernah membiarkan. Yes, tuntun ya Tuhan anak-anak-Mu, kuatkan Yesus. Oh ya la bakasini la bala bala bala. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman,
ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun Ya Tuhan, Yesus, dalam lembah Yesus, akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. sekalipun ku berjalan Dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar. sebab Kau di sisiku. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. mari katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu ya Tuhan Yesus melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah
Sekali lagi saudara, katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selama hidupku ku sembahkan Yesus. Sembah Dia saudara. Oh ya lama kasih. Mari saudara datang pada Yesus. Kita ada di menara doa. Oh ya lama kasih. Tuhan Yesus, Kau janji ini era Pentakosta ketiga. Curahkan Roh Kudus lebih lagi. Oh ya lama kasih di bila bala. Oh ya lama kasih di ala bala. Api Pentakosta ketiga. Oh ya lama lawat siap rumah-rumah. Setiap ya Tuhan gadget. Semua yang hadir ya Tuhan di depan screen. Yes. Tuhan Yesus, curahkan Yesus. Oh ya lama kasih. Yes. Oh ya lama masuk hadirat ya saudara. Oh ya lama. Terus. Oh ya lama. Yes. Oh ya lama kasih. Oh lama. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Api. Dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Saudara berbahasa roh. Saudara alami kelepasan dari kuasa gelap. Dalam nama Yesus. Jadi sembuh, yes. Segala kutuk lepas. Terlepas. Oh ya lama kasih. Haleluya. Yes, buka saudara sembah Dia. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Sembah Dia, puji Dia. Segala pujian, kehormatan, kemuliaan bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, pujimu. Mari sembah Dia, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory. Makasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yes, lawatan atas Indonesia, lawatan atas Amerika, Kanada, yes, Korea, India, China, Jepang, yes, Indo-China Tuhan, Malaysia Tuhan. Glory, glory, haleluya. Roh Kudus, api Roh Kudus, lawat Indonesia, kota demi kota. Tuhan lawat Yogyakarta ya Tuhan, Yogyakarta Yesus, Jakarta ya Tuhan, Bandung Tuhan, Semarang, Surabaya, lawat Yesus. Berdoa Tuhan lawat Banda Aceh, Medan, yes, Pematang Siantar lawat Tuhan, dalam nama Yesus. Oh, glory. Lawat Padang Tuhan, Bengkulu, Lampung, Palembang, Bangka Belitung Tuhan Yesus. Yes. Mari Roh Kudus, biarlah Kau bergerak atas Kalimantan, Sulawesi, lawat Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali Tuhan, dalam nama Yesus. Maluku Tuhan, Papua, 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 lawat Tuhan, Papua. Glory, yes, api Roh Kudus dari Papua terus bergerak, 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 yes, sampai ya Tuhan ke bangsa-bangsa Eropa, Amerika, Australia, Afrika, Tuhan jamah. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, Haleluya, haleluya, puji. Tuhan, saat yang indah ini kami semua ada di hadirat-Mu. Roh Kudus, bawa tiap kami makin dekat, makin kenal akan Bapa dalam nama Yesus Kristus. Hari ini Tuhan ubah hati kami, sucikan, kuduskan hati kami. Beri ya Tuhan kami hati yang penuh kasih, hati yang penuh kasih, kerendahan hati-Mu Tuhan, kemurahan hati-Mu Tuhan, ketulusan, kesucian-Mu ya Tuhan. Beri hati-Mu buat siap kami ya Bapa. Beri hati-Mu, kami rindu semakin serupa, segambar dengan Kau Kristus. Oh ya lama lemah lembut rendah hati. Oh ya lama kasih lama. Tuhan ajar kami untuk bisa hidup dalam kasih. Ketika kami mendengar ya Tuhan orang berbicara,
kami bisa tidak memotong. Tuhan, ajar kami Tuhan, ketika kami berbicara bukan untuk menyalahkan satu dengan yang lain. Oh ya Labakas, ketika kami menjawab bukan dengan perbantahan. Beri kami hati ketika kami memberi ya Tuhan. Oh ya Labakas, kami memberi ya Tuhan dengan tulus hati, tanpa membangkitkan ya Tuhan. Kalau kami mengampuni, beri hati yang bisa mengampuni, tanpa menghukum ya Tuhan orang yang bersalah. Oh ya Labakas, ini mila bala. Tuhan, ubah siap hati kami, jamah pikiran kami, Roh Kudus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom saudara. Jadi Kisah 1 ayat 8 itu ada dua kata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Itu sama juga dengan kamu akan menerima kuasa, itu kamu akan menerima pengurapan, kuasa urapan Roh Kudus. Ya kan, kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Turun, Roh Kudus turun. Jadi ada dua kata katanya. Ya saudara, Roh Kudus bisa aja hadirat Allah, kehadiran Allah. Kita bisa rasakan waktu Roh Kudus hadir, hadirat Allah kita rasakan. Ya, hadirat Allah itu ngubah hati kita, sifat kita, karakter kita. Itu hadirat Allah. Saudaraku, tetapi kuasa Allah itu bisa mengubah sakit jadi sembuh. Saudaraku, kuasa Allah itu bisa mengubah keadaan kita. Mujizat terjadi, terobosan terjadi, itu karena ada kuasa, ada urapan. Ketika kita doa ada urapan, ada kuasa Allah, doa kita akan jadi lebih kuat. Tetapi saudara, pada saat-saat di menara doa seperti ini, saya senang sekali ngajak kita semua ambil keuntungannya di hadirat Allah ini. Keuntungan apa dalam hadirat? Doa minta Tuhan ubah sifat kita, supaya bisa keluar namanya buah roh. Buah roh kita bisa berbuah kalau kita doa dan minta. Kapan? Pada waktu kita dalam hadirat Allah, waktu Roh Kudus turun atas kita. Nah ini penting saudara, karena tema tahun 2021 itu tahun integritas. Ya, kata integritas itu paling populer kalau dalam bahasa Alkitabnya pure in heart. Bahasa Indonesia di Matius pasal 5 itu orang yang suci hatinya.
Ya kan? Dia kan lihat Tuhan. Nah ini kita bisa suci hati kita. Saudara, kelakuan kita benar dan lain sebagainya. Itu hanya bisa ketika kita ada di dalam apa? Hadirat Allah. Ketika Roh Kudus turun atas kita. Nah, Roh Kudus turun atas kita. Kita masuk hadirat Allah. Itu pada waktu apa? Kita doa, kita minta. Penuhi aku Roh Kudus. Penuhi aku Roh Kudus. Lalu kita doa, minta lewat doa, lewat nyanyian-nyanyian, pujian. Karena Alkitab katakan Allah bersemayam. Roh Kudus akan bersemayam turun ketika ada pujian, penyembahan. Pujian itu datang hasil daripada hati yang bisa bersyukur. Saudara bisa masuk hadirat Tuhan kalau saudara bisa memuji Tuhan. Saudara saya bisa memuji Tuhan kalau kita punya hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa punya hati yang bersyukur kepada Tuhan kalau pikiran kita selalu ingat akan apa? Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, rahmat Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Pujian. Tapi tidak cukup cuman pujian. Bersyukur saudara. Ada rasa, tapi juga harus ada apa? Rasa kagum. Kagum akan Tuhan. Maka ada lagu, ku kagum hormat. Kalau kita ada kagum sama Tuhan, kita pasti bisa hormat sama Tuhan. Lalu kita ada rasa takut akan Tuhan. Disitulah baru bisa masuk dalam penyembahan. Di dalam penyembahan itulah Roh Kudus dicurahkan. Kita bisa masuk hadirat Allah. Ku masuki pintu gerbangnya dengan hati apa? Bersyukur. Baru pintu gerbang. Itu bisa masuk. Masuk ke dalamnya. Tuh, halamannya dengan puji-pujian. Oleh karena itu saudaraku, hari ini yang kita harus minta adalah Tuhan beri kami hati. Hati yang bisa menyembah. Hati yang bisa menyembah. Kalau hati yang bisa menyembah, ini pasti hati yang punya apa? Rasa syukur dan rasa kagum akan Tuhan. Kalau ada rasa syukur, rasa kagum, maka kita akan bisa memuji. Di mana pujian ini yang bisa membawa kita pada hadirat Allah. Di hadirat Allah ini kita harus minta apa? Yang di dalam ini diubah. Hati diubah, pikiran kita diubah. Tapi dalam hadirat Allah juga ada kuasa Allah. Kita bisa minta juga sama Tuhan. Tuhan, beri saya iman untuk disembuhkan. Beri saya iman untuk percaya bahwa Engkau Tuhan yang adalah gembalaku. Aku tidak akan pernah kekurangan yang baik dari Tuhan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ini hal yang seperti ini kita perlu. Kenapa kok penting ada menara doa? Gembala pembina kita Pak Niko ya berkata bahwa ini loh cikal bakal Pentakosta ketiga. Pencurahan Roh Kudus yang besar akan terjadi. Di mana? Di menara doa ini. Kenapa kok di menara doa pencurahan? Ya di menara doa kita ini memang doa minta Roh Kudus curahkanlah. Kita mau masuk hadirat ketika kita masuk hadirat Allah, kita tahu Roh Kudus sedang dicurahkan. Nah ini untuk mengubah kita semakin serupa dengan Tuhan. Kalau kita semakin serupa dengan Tuhan, pikiran kita bisa mulai ngerti pikirannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, perasaannya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami, mungkin kita harus lewati yang namanya apa? Lembah baka. Kita tahu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita, tidak akan pernah biarkan kita, Dia akan sertai kita. Kata Nabi saudara, kalau kita sadar, kita ngerti bahwa Tuhan menyertai kita, Dia hadir. Allah itu kan kasih. Kalau Dia hadir, maka kehadirannya memenuhi pikiran dan hati kita dengan apa? Kasihnya. Kasihnya inilah yang akan apa? Melenyapkan ketakutan kita. Kasihnya ini yang membuat kita punya tenang, punya damai, punya tentram. Yang ngerti katakan amin.
Beberapa kita mungkin sedang alami masa-masa sulit hari-hari ini. Saudara berdoa, berteriak-teriak. Saudaraku, saya percaya Tuhan sudah dengar. Tapi juga pada waktu Jumat yang lalu saya bahas tentang kenapakah doa kita menjadi teriakan yang kosong. Nah ini yang kita saudara lihat lagi, pelajari lagi. Saudaraku, saya doa. Inilah saat dimana doa kita bukan menjadi teriakan yang kosong. Tapi doa kita adalah doa yang penuh dengan kuasa. Kenapa? Kita udah ngerti. Saudaraku, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Kita dikasihi Tuhan, kita diterima oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan kita dan prestasi kita. Tapi kita dikasihi, kita diterima oleh karena kelahiran baru kita. Katakan amin saudaraku. Karena hubungan kita sama dia. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita mau berbuat, mau berprestasi, itu hasil daripada pengertian kita. Aku diterima, aku dikasihi. Aku punya hubungan dengan dia. Seperti seorang anak saudaraku. Bedanya anak sama pembantu. Pembantu itu bisa diterima dan tetap ada di rumah. Kalau dia kerja, kalau dia berprestasi. Tapi kalau anak ada di rumah, karena kelahiran dia dilahirkan oleh orang tuanya di rumah itu sebagai anggota keluarga. Karena kelahiran, kita karena kelahiran baru. Yang kedua, karena dia punya hubungan anak orang tua. Jadi tanpa dia kerja, tanpa dia berprestasi, dia tetap ada di rumah itu. Gitu juga dengan kita, dengan hubungan kita sama Tuhan. Ini kayaknya kita harus rubah ya, satu mindset. Saudaraku, mentalitas. Mentalitas yang bagaimana? Jangan mentalitas budak. Kita harus meningkat. Kita harus punya mentalitas seorang anak. Kita dikasihi Tuhan. Kita diterima. Karena kelahiran baru. Karena kelahiran kita. Yang berarti kita bisa mengalami kelahiran baru. Karena apa? Iman kita kepada Yesus. Yang ngerti katakan amin saudara. Setelah itu, setelah kita sebut sebagai anak-anak Allah, 1 Korintus 1 ayat 3 itu saudara. Ya, saya ingin ajak lihat saudara untuk buka. Saya ingin ajak saudara untuk lihat di sini nih sebentar. Saya sharing sebentar saudara ya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 di sini. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 di sini katakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut apa? Anak-anak Allah. Ya kita mah anak-anak Bapa kita. Ya kan dasarnya dari dosa. Tapi sekarang kita diadopsi, dipilih jadi anak-anak. Karena kasihnya dia pilih kita. Seperti mungkin saudara, karena kasih, saudara pergi ke panti asuhan. Saudara pilih di antara 50 anak. Pilih satu dari anak yang ini nih. Mungkin anak yang mungkin gak akan diangkat oleh siapapun. Gak dipilih oleh siapapun. Saudara pilih dia. Bukan karena anak ini cakep, bukan anak ini pinter. Mungkin anak ini kurang. Justru itu yang saudara pilih. Itulah kita dengan Allah. Di sini katakan, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. 1 Korintus 3:2 katakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ayat 3, setiap orang yang menaruh harapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi saya mau poin yang saya mau sampaikan adalah begini saudaraku. Yaitu bahwa hari ini kita harus ngerti, kita harus mengerti bahwa kita ini anak-anak Allah karena dia mengasihi kita. Katakan amin saudara. Anak punya hak waris.
kita punya janji. Kedua, karena kita anak, kita harus menyucikan diri. Karena kita punya pengharapan. Pengharapannya apa? Bahwa kita akan mengalami apa? Pengangkatan. Ketika Yesus datang yang kedua kali. Nah, hari ini saya ingin doa buat saudara. Saudara mungkin hari ini sedang sakit. Tadi kita udah doa di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku mau buah roh. Aku pun mau punya kasih. Aku mau punya kelemah lembutan. Aku mau Tuhan punya kerendahan hati. Bisa ada sukacita, ada kebaikan, ada penguasaan diri. Aku mau Tuhan. Di hadirat kita doa seperti itu. Tapi dalam hadiratnya ada kuasa. Saya percaya kuasa Allah sedang bekerja sekarang. Saya ingin ajak saudara masing-masing. Yuk kita doa sama-sama saudara. Dan saya mau sepakat berdoa bersama dengan saudara. Saudara bisa doa di mana saudara berada. Saudara bisa tulis di live chat. Saudaraku, apa pokok doanya? Nanti kami akan berdoa juga buat saudara. Tapi hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Mau bersama dengan saudara berdoa. Oh ya lah, mari kita buka suara nyanyikan lagu ini. Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Panggil Yesus, 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 dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Mari buka suaranya dengan segenap hati. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, aku berdoa ya Tuhan bersama dengan para hamba-hamba Tuhan yang ada di UPT. Berdoa untuk umat-Mu Yesus. Sepakat berdoa untuk umat-Mu Yesus. Oh ya laba kasya laba. Tuhan dengar. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Beri iman ya Tuhan. Bahkan iman sebesar biji sesawi. Tapi itu adalah iman Allah. Karunia iman. Taruh ya Tuhan di hati setiap anak-anak-Mu. Apapun penyakit saudara. Saudara katakan pada doa seperti ini. Tuhan, Bapa dalam nama Yesus. Beri aku karunia iman. Untuk bisa percaya. Oleh bilur Yesus. Aku telah disembuhkan dari segala sakit penyakitku. Sebut nama penyakit saudara. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Beri iman Tuhan, disembuhkan. Untuk penyakit COVID-19. Sembuh total saudara. Sembuh dalam nama Yesus. Virus ini tidak ada lagi dalam tubuh saudara. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak ya Tuhan yang sedang sakit autoimun, asam lambung atau GERD ya Tuhan. Beri iman Tuhan untuk disembuhkan. Dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Saudara yang sakit kanker, saya percaya. Saudara yang sedang kanker sekarang. Oh ya lah Pak, saudara yang kena kanker payudara, Tuhan katakan, sekarang Tuhan mau sembuhkan saudara. Berseru panggil Yesus.
Saudara yang kanker payudara. Saudara, saya melihat kanker payudara sebelah kanan, saudara. Yes. Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah. Saya bisa merasakan kuasa Allah di dada saudara, payudara saudara. Jamah, dalam nama Yesus. Terima jamahannya. Dalam nama Yesus. Oh ya laba kasini nih laba. Oh ya laba. Saudara yang mengalami masalah di tulang, saya tidak tahu tulang kenapa. Di dalam tulang kan pasti ada ototnya, ada saraf. Tuhan katakan, Tuhan mau sembuhkan saudara sekarang. Tuhan mau sembuhkan saudara. Mungkin saraf kecepit ke ototnya, atau tulangnya keropos, atau tulangnya patah, atau mengalami tulang yang bengkok, saudara. Saya tidak tahu apa, saudara nyeri, sakit terus. Saudara tahan, seperti disiksa. Tidak bisa tidur karena masalah ini. Hari ini Tuhan katakan, minta iman untuk disembuhkan saudara. Minta iman untuk disembuhkan. Ini doa khusus. Inilah doa yang Roh Kudus suruh untuk saya doa buat saudara. Di dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang saudara. Jadi sembuh sekarang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya lah makasih. Tuhan, aku berdoa. Anak-anakmu yang sakit kanker. Ya Tuhan, sembuh total dalam nama Yesus. Kena stroke, lumpuh, tidak bisa berjalan. Jadi sembuh sekarang. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan. Ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, Engkau sudah sembuhkan anakmu ya Tuhan, Felani. Ada 30 batu. Ya Tuhan, di kandung kemihnya. Ya Tuhan, di ginjalnya saudara. Tuhan sudah sembuhkan dan hilang total tanpa operasi. Kami bersyukur Tuhan untuk istri daripada hamba-Mu Wang Lun ini yang setia melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya mujizat yang sama sedang Tuhan kerjakan juga untuk setiap umat-Mu yang hadir di menara doa ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Saudara, saya ingin ajak lagi saudara untuk doa. Tadi Roh Kudus tuh ajar saya, ingetin gini. Ajak semua jemaat, saudara yang di UPT juga partisipan semua ikut. Gini, doa minta, ya kan satu doa yang besar. Doa yang besar. Doa yang besar itu Yeremia 3 ayat 3. Yeremia 3:3 kan. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal yang besar. Ini dasarnya yang tidak engkau pahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara minta doa yang besar, seperti si penjahat yang ada di sebelah Yesus. Dia doanya itu doa yang besar. Doa yang besar. Dia berkata, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai ini doa yang besar ini. Seorang penjahat sudah apa namanya? Menghina, sudah mengejek Yesus. Kalau saudara baca di Injil Matius, tapi di Injil Lukas tiba-tiba dia merubah pikirannya. Karena dia dapatkan satu pengertian, Yesus ini adalah raja akan datang. Saudaraku, ya. Lalu dia doa. Tuhan jawab gak? Jawab.
Yosua berdoa, minta apa saudara? Matahari. Saudara, berhenti. Bulan berhenti di mana? Di Gibeon. Wow. Dijawab nggak? Jawab. Kenapa? Karena Yosua tugasnya belum selesai. Peperangan belum selesai. Belum tuntas peperangannya. Kalau saudara berpikir bahwa saudara punya tugas, ada penugasan dari Tuhan. Yang masih banyak, yang masih belum selesai. Kenapa nggak minta doa? Berdoa dengan doa yang besar. Doa yang besar. Katakan amin. Bukan cuma minta disembuhkan. Tapi biarlah Tuhan pakai aku untuk bisa melayani kesembuhan. Baik lewat firman, lewat doa maupun lewat duit. Untuk biayai orang, untuk berobat. Katakan amin saudaraku. Saudara jangan cuma doa untuk bisa lunasin utang. Tapi berdoa minta supaya Tuhan berkati saya. Beri saya bisnis yang lebih besar. Supaya saya bisa jadi berkat. Buat pekerjaan Tuhan. Buat para hamba Tuhan. Buat umat Tuhan. Bahkan untuk melunasi utang-utang orang lain. Wow, hal yang besar ini. Yang luar biasa. Saudara mau kita doa sekarang ya. Saudara mungkin doa. Ya saya mah karirnya karena kami minoritas Pak. Di antara mayoritas. Saya gak harap lah jabatan yang tinggi-tinggi. Begini aja. Gak boleh ngomong gitu. Gak boleh mikir seperti itu. Tuhan mau saudara jadi terang. Jadi garam. Katakan amin saudaraku. Ini Tuhan mau kita jadi terang, jadi garam. Saudara bisa jadi berkat buat banyak orang. Saya doa. Doa saudara, tutup matanya, tenang-tenang. Buka suaranya, saudara doa. Latihan dekat sama Tuhan. Orang yang dekat. Kepada siapa kita dekat, kita bisa ngobrol, kita bisa ngomong. Kita ngomong cerita lebih banyak, lebih detail. Saudara boleh ngomong sama, jangan takut. Doa, satu doa yang besar. Mungkin saudara mau berdoa untuk anak-anak saudara. Untuk studi mereka. Saudara jangan berpikir. Berdoa supaya dia dapat diterima di universitas terbaik. Di Indonesia, bahkan di dunia mungkin. Mungkin saudara rasa tidak mungkin. Doa, buka suaranya. Bagi dialah yang dapat melakukan. Jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan. Mari saudara doa. Mungkin saudara mau berdoa untuk pelayanan saudara. Yes. Oh ya labakashini mila bala. Doa saudara doa. Mungkin saudara mau berdoa untuk masa depan. Untuk bisnis. Untuk karir, doa. Oh ya labakashini mila bala. Oh ya labakashini bala. Tuhan Yesus, dengar doa ini Yesus. Dengar doa kami Yesus. Oh ya labakashini bala. Allah di pihakku. Ku percaya waktu ku berseru, kau halau semua musuhku. Siapkan diri, kita akan perjamuan kudus saudara. Kepadamu Tuhan ku percaya.
segala susahku. Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatku. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami selalu ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Seringkali kami membatasi Tuhan. Seringkali kami tidak percaya padamu bahwa kami makin dekat dengan Tuhan, sehingga kami bisa meminta sesuatu yang besar. Tuhan, kami minta Tuhan lewat perjamuan kudus ini, bukan cuman kesembuhan, tapi satu pelayanan kesembuhan. Bukan cuma bisa bebas hutang, tapi kami bisa membebaskan hutang banyak orang. Tuhan, kami berdoa Bapa, pakai kami Tuhan, hidup kami untuk ya Tuhan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain, berfokus pada anak bukan pada target kurikulum.
fasilitas, dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.